Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang bertanya di kolom komentar ya. Beliau bertanya, Bang, kalau sakit perut di sebelah kanan itu bagaimana gitu ya? Oke, akan saya jawab sebatas yang saya ketahui ya, karena saya juga bukan seorang tenaga medis, bukan juga seorang terapis ya. Saya hanya seorang yang punya pengalaman di di sakit lambung dan empedu ya. Kemudian pengalaman darah tinggi dari riwayat eh, mm, ayah saya ya. Jadi saya merawat ayah saya, juga ibu saya juga punya riwayat darah tinggi, kemudian kencing manis atau diabetes dari ayah saya, kemudian kolesterol dari ibu saya ya, asam urat dari istri saya ya. Kalau saya sendiri asam lambung. Jadi semua informasi-informasi itu saya rangkum menjadi satu di dalam channel ini ya, yang semuanya terkait dengan pola makan ya. Oke, kembali kembali lagi ke masalah sakit perut sebelah kanan ya. Sebaiknya saran saya untuk abang yang seringkali sakit di sebelah kanan, saran saya untuk segera USG saja ya. Mengingat saya dulu pernah sakit yang seperti itu ya. Awalnya ya di tengah ya, di ulu hati ya. Memang itu karena gangguan lambung ya, entah itu mah atau GERD atau gastritis atau dispepsia. Rasanya itu ya memang di tengah ya. Dan kemudian dan memang saya pernah dapat diagnosa dari dokter spesialis dalam itu. Saya terkena dispepsia gitu ya. Tapi setelah 2 tahun kalau nggak salah ya, sekitar 2 tahun kemudian, tepatnya tahun kemarin ya, tepat setahun kemarin di bulan-bulan Agustusan semacam ini, saya merasa sakitnya itu agak sedikit geser ke kanan ya. Jadi ke kanan, kemudian sering kali kembung ya, kembung, tapi dikasih penetral asam lambung seperti lansoprazol atau satu lagi sejenis promah itu, polisilin ya, itu mereda gitu ya. Dan itu nggak setiap waktu ya, rata-rata di jam-jam sore ke atas gitu ya. Nah, ternyata setelah sekian lama ya obatnya itu aja ya, tapi kok nggak selesai-selesai gitu ya, datang lagi hilang, datang lagi terus macam itu. Akhirnya pada bulan Oktober tahun kemarin ya, saya USG ya. USG ternyata didapati ada masalah di empedu ya. Bukan berarti saya nakut-nakutin ya, tetapi alangkah baiknya jika itu terdeteksi sejak dini ya. Saya nggak bisa nunjukkan, takutnya nggak sopan ya, bekas bekas operasi pengangkatan empedu saya, tetapi di balik kaos saya ini masih ada tampak bekasnya, bekas jahitannya itu masih tampak ya, ada keloidnya ya. Ini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat di sini, ini perut saya. Nah ini ada, nah ini ya, ini perut saya nggak pakai kaos dalam. Nah ini bekas kata mbak ya. Nah ini bekas jahitan ya. Ya, jadi itu ya, buat yang sakit, tanya tentang sakit perut bagian kanan, sebaiknya cek USG saja ya. Dan memang rasanya kalau punya masalah empedu itu sakitnya mirip orang yang kena lambung ya, kayak mual, kemudian nyeri di ulu hati, kembung seperti itu. Dan itu rasanya nggak enak banget gitu ya. Jadi kalau diketahui sejak awal, insya Allah ya nggak sampai perlu operasi pengangkatan kantung empedu gitu ya. Ini bukan berarti saya nakut-nakutin, sekali lagi ya, jangan sampai berpikir seperti itu. Saya hanya ngasih bagaimana baiknya saja. Kalaupun nanti setelah di OSG nanti nggak ada apa-apa ya, baik-baik saja, nggak ada masalah di empedunya, tambah enak gitu. Nggak usah resah lagi, nggak usah cemas, berarti tinggal fokus betulin lambung. Melalui apa? Melalui ya mungkin bisa berobat, atau mungkin
bisa terapi 3P atau memperbaiki pola makan, ya semuanya ada di channel ini ya. Mau makan ini bagus nggak ya, berdampak nggak sama lambung saya, itu ada di channel ini semuanya. Jadi saran saya segera USG aja ya, nggak usah nunggu disuruh dokter, minta ke lab atau ke UGD rumah sakit ya, bilang kalau ada keluhan di daerah sini, nanti terserah dari dokter yang jaga itu gimana, di EKG dulu. Kalau saya itu pakai EKG, kemudian USG juga apa, torak, 3 macam lah, yang saya juga kurang jelas, bingung ya, yang ada 3 jenis pemeriksaan, USG, kemudian foto torak ya ini, kemudian EKG ya itu. Akhirnya ketika hasilnya itu ternyata di USG-nya itu yang kelihatan bahwa ada masalah di empedunya ya, ada endapan ya, dimana itu nanti nggak lama lagi itu akan menjadi batu empedu dan sudah menjadi peradangan ya, jadi harus diangkat ya teman-teman ya. Jadi untuk antisipasi saja, teskan dari sekarang. Jadi kalau udah ketahuan, mungkin dari dokter yang menangani bisa ngasih langkah antisipasi biar nggak jadi batu, entah itu dikasih terapi atau kontrol atau yang bagaimana ya, biar nggak sampai jadi batu empedu. Nah itu takutnya seperti itu, karena apa, informasinya itu dari sebelah ya, sebelah kanan ya, mirip dengan kasus saya gitu ya, sebelah kanan ya. Dan itu bisa juga dari yang lain, saya juga nggak tahu ya, ini berasal dari pengalaman saya pribadi. Karena apa, sakitnya juga agak-agak ke kanan sedikit ya, jadi ini kan tengah ya, tengah agak ke kanan sedikit situ ya, memang di situ tempatnya kantung empedu, di situ tempatnya, agak tengah, agak sedikit ke kanan ya, antara dada dan perut. Jadi tengah-tengah di sini ya, di bawah tulang rusuk ya, bawah rusuk, di situ tempatnya. Saya nggak tahu tepatnya sakitnya Anda ini yang di sebelah mana tepatnya, saya nggak tahu. Jadi sesuai pengalaman saya, agak sedikit ke kanan, dan saya di USG ada gangguan di situ, dan memang sudah nggak bisa diterapi pakai rutin obat lagi, enggak. Jadi memang sudah waktunya harus diangkat untuk keselamatan saya sendiri ya, karena nanti kalau ada apa-apa lebih parah, nanti bisa lebih nggak bagus, lebih bahaya lagi. Jadi untuk mengurangi resiko itu terpaksa harus menjalani pengangkatan kantung empedu, dan alhamdulillah sekarang pun saya lebih sehat dan gemuk lagi. Sempat turun waktu itu setelah operasi, sempat turun sampai 12 kg saya. Sekarang alhamdulillah sudah mulai pelan-pelan. Memang prosesnya nggak mudah, dan prosesnya juga lambat ya. Berarti lambat ya, memang seperti itu ya, memang seperti, bukan karena lambat, memang seperti itu ya. Memang prosesnya untuk memperbaiki serabut-serabut otot yang pasca operasi itu, kemudian menyambungkan pembuluh darah, saraf-saraf, kemudian kulit, jaringan-jaringan yang ada di dalamnya, lapisannya kan banyak sekali. Memang prosesnya lama ya, tapi alhamdulillah semuanya terus membaik ya. Buat yang bertanya silakan USG saja ya. Budgetnya ya sekitar, ya siapinlah bawa uang sekitar 400 ribu lah ya, semacam itu ya, kalau untuk minta USG. Tapi biasanya untuk USG ini adalah rujukan dari dokter. Dari saran saya, kunjungi dokter dulu ya, dan dokternya jangan pindah-pindah, dokter itu aja, karena kalau pindah-pindah nanti diagnosanya mulai dari awal lagi, dikira lambung lagi, pindah lagi lambung, jadi satu ya, di lambung ganti obat atau apa proses seperti itu, akhirnya ketemulah di diagnosa yang sesungguhnya ya, yang benar itu. Kalau pindah-pindah itu kayak mulai dari awal lagi gitu ya. Itu ya saran saya, langsung aja ke UGD atau ke dokter spesialis ya, spesialis saja langsung ya, nggak apa-apa mahal ya, insya Allah nanti rezeki bisa kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bisa kita cari nanti ya. Dari saya seperti itu, langsung aja ke UGD, bilang sakitnya sudah kebangetan ya, untuk dicek selanjutnya ya. Itu aja dari saya, semoga lekas sembuh ya. Dan jika memang harus menjalani operasi pengangkatan empedu dan memang itu terdiagnosa di situ, nggak usah takut ya. Banyak saya, termasuk saya dan teman-teman yang lain di sana, banyak yang seperti Malam dan semuanya baik-baik saja dan semakin sehat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.